Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Minta bantulah kepada Allah dengan sabar. Sabar apa? Sabar jatuh bangun dalam ketaatan dan dalam maksiat. Ya. Maka Allah katakan dalam ayat yang lain, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahid الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang besar pada setiap apaan. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan bahasan tentang salah satu kekayaan surga, yaitu kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelumnya kita sudah membahas bagian pertama daripada kalimah ini, di mana kalimah ini secara umum terdiri daripada dua bagian. Yang pertama la haula illa billah, yang kedua la quwwata illa billah. La haula illa billah, tidak ada yang dapat merubah, tidak ada yang dapat memindahkan posisi atau keadaan seorang hamba daripada berbuat maksiat untuk meninggalkan maksiatnya kecuali Allah. La haula illa billah, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita atau manusia daripada maksiat kecuali Allah. Dan bagian ini sudah kita terangkan sebelumnya. Kemudian bagian kedua, la quwwata wa la quwwata illa billah. Makna la quwwata illa billah, la quwwata ala ta'atillah illa billah. Tidak ada kekuatan untuk taat kepada Allah, untuk berbuat taat kepada Allah, kecuali kekuatan itu datang dari Allah sendiri. Jadi tidak ada kekuatan untuk kita taat kepada Allah kecuali kekuatan itu dari Allah. Sehingga setiap ketaatan yang kita lakukan, setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap kesalihan yang kita lakukan, semuanya itu adalah karena Allah yang menginginkan, yang menggerakkan kita untuk berbuat baik, berbuat taat, berbuat salih. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, adalah senantiasa bermujahadah kepada Allah. Karena untuk berbuat baik ini juga butuh sabar.
Artinya seperti kita katakan sebelumnya, kadang-kadang kita ingin berbuat baik dan kita melakukannya atas bantuan Allah tadi, tapi kadang-kadang kita terpleset, jatuh lagi dalam maksiat. Kemudian kita berusaha lagi bangun berbuat baik, taat kepada Allah, tapi kemudian jatuh lagi, dan terus seperti itu. Maka dalam proses itu, wasta'inu bis sabri, minta bantulah kepada Allah dengan sabar. Sabar apa? Sabar jatuh bangun dalam ketaatan dan dalam maksiat. Ya. Maka Allah katakan dalam ayat yang lain, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah, orang yang senantiasa berusaha melawan dirinya untuk sampai kepada kami, lanahdiyannahum subulana, akan kami berikan jalan. Maka sebagian ulama mengatakan, yang penting niatmu jaga, usahamu jangan pernah kurang. Masalah jatuh bangun, Allah lebih memahami keadaan hamba. Yang penting niat, terus ingin berbuat baik, terus ingin menjadi baik, dan usaha mujahadah. Masalah kemudian dalam perjalanannya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Yang perlu kita jaga niat dan mujahadah. Ya. Makanya Allah katakan dalam Rasulullah katakan, innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan-bosan untuk memaafkan, menunggu hambanya, kecuali hamba tersebut sendiri yang kemudian bosan untuk minta bantu kepada Allah. Yang jangan putus asa, yang jangan memvonis diri. Ada orang kemudian putus asa, memvonis diri, dia menganggap dirinya tidak ada jalan lain, dia menganggap dirinya sudah buntu, menganggap draw lun hana carali, lun cika lagi kabeh lun. Ini yang jangan. Karena seperti pernah kita sampaikan dalam kajian kita juga di sini, tujuan syaitan menggoda manusia itu, dia tidak hanya sebatas manusia itu berbuat maksiat. Itu belum selesai tugas syaitan. Syaitan itu tidak tugasnya menggoda kita untuk melakukan maksiat, kemudian kita melakukan maksiat selesai. Tidak, belum tuntas tugas syaitan di situ. Syaitan itu punya tugas besar. Iblis itu punya tugas besar dan dia sudah bersumpah kepada Allah untuk tugas itu. Iblis mengatakan, Rabbi bima aghwaytani la aghwiyannahum ajmain. Wahai Tuhanku, karena engkau sudah mengutukku, maka berikanlah aku kesempatan hidup, la aghwiyannahum ajmain. Sungguh akan kubuat manusia itu semuanya terkutuk sepertiku. Jadi tugas iblis atau syaitan itu bukan hanya ketika manusia, agar manusia berbuat maksiat kemudian selesai. Tidak. Tugas syaitan menggoda manusia berbuat maksiat, terus dia goda, terus berbuat maksiat, terus dia goda, terus dia berbuat maksiat. Baru selesai tugas syaitan ketika si pelaku maksiat itu berputus asa dari rahmat Allah. Itu tugas syaitan. Kan lebih masih selesai, belum selesai. Dia berusaha membuat kita itu putus asa. Itu tujuan dia menggoda kita berbuat maksiat. Makanya Allah katakan, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wal fahsya. Sesungguhnya syaitan itu membuat kalian itu fakir, miskin, wal fahsya, dan keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Sedangkan Allah senantiasa menjanjikan kepada kalian ampunan. Jadi kalau kita maknakan, kenapa Allah katakan Allah selalu menyajikan kepada kalian ampunan dan rezeki, berarti sebaliknya yang dijanjikan oleh syaitan, yang dibawa oleh syaitan selalu keputusasaan.
Jadi ketika syaitan membawa keputusasaan, Allah datang, jangan putus asa. Ampunan selalu terbuka. Ya besutu yadahu billaili liyatuba musii'un nahar. Allah hamparkan tangannya di malam hari agar bertaubat orang yang berdosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Allah hamparkan tangannya di siang hari agar bertaubat pelaku dosa di malam hari. Wala ubali walau balagat dhunubuka anana sama ghafartu laka mastaghfartani. Wahai hambaku, tidak ku peduli walaupun dosamu itu menjunjung tinggi, memenuhi langit-langit bumi, tidak aku pedulikan, akan ku ampunkan selama kamu masih punya harapan meminta ampun kepada aku. Jadi syaitan berusaha membuat manusia putus asa dengan dosanya, Allah berusaha untuk membuat manusia itu selalu punya harapan. Maka oleh karena itu berpegang teguhlah kepada Allah. Jangan pernah berputus asa. Maka tadi ulama mengatakan orang yang niatnya bermujahadah itu selama dia jaga jaddidu imanakum, selalu dia perbaharui niatnya, dan mujahadahnya selalu dia berusaha, walaupun dalam perjalanan jatuh bangun dia pasti sampai kepada Allah. Itu makna lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan. Bukan satu, subul jamak. Dia akan sampai, ya, pasti sampai. Walaupun kemudian jatuh, pasti sampai. Selama niatnya baik dan mujahadahnya ada. Tapi kalau kemudian niatnya berbeda, ya, mujahadahnya tidak ada, itu berarti bukan lagi salah Allah, salah kita. Misalnya sudah niatnya, oh menyulagian kaku, tak buat julai dosa, dia teruk keroi, got keroi, nak got. Tapi niat dulu kemudian mujahadah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bagian kedua daripada la quwwata illa billah adalah la quwwata ala ta'atin illa billah. Tidak ada kekuatan untuk dapat berbuat taat kepada Allah kecuali datang dari Allah itu sendiri. Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, ista'malah, Allah akan gunakan hamba tersebut di jalan-jalan kebaikan. Ya, jadi hanya Allah yang mampu membuat kita taat. Maka oleh karena itu mintalah kepada Allah untuk dibantu selalu dalam ketaatan kepada Allah. Demikian untuk diri kita sendiri. Juga demikianlah yang seharusnya kita ajarkan kepada anak-anak kalian. Anak-anak kita maksudnya. Jadi kalau ketika ada orang mengadu, susah sekali saya berbuat taat. Nah, orang tanya, awad kena taat lagi orang je, awad bersaleh lagi orang je, tapi susah, tapi berat. Dia tanya, kiban cara je? Cara je hana bak dayung, hana bak manusia, cara je bak Allah, laki bak Allah. Makanya dalam doa itu sebenarnya banyak-banyak minta akhirat. Jangan hanya banyak minta dunia. Sebaik-baik doa adalah doa meminta kepada Allah agar diberikan istiqamah, agar diberikan kemampuan untuk berbuat baik dan soleh. Tidak hanya meminta dunia, laki ba Allah. Dan itu banyak doa-doa itu. Seperti misalnya, Allahumma la tukilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah, jangan pernah lepaskan diriku kepada diriku sendiri, walau tarfata ain, walaupun hanya satu kedipan mata. Nah, jadi la haula wala quwwata illa billah. Jangan merasa hebat dengan berbuat baik,
Jangan merasa hebat selamat daripada maksiat, tetapi selalu bersyukur kepada Allah sudah diselamatkan dari maksiat dan dibantu untuk berbuat taat, dan selalu meminta kepada Allah agar diberikan istiqamah dalam hal tersebut. InsyaAllah pertemuan terakhir selama bulan Ramadan Jumat depan akan kita ambil kesimpulan secara keseluruhan daripada kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian untuk subuh ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله
تحركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.